Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lulu Febi Arika. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Minggu lalu kita telah belajar mengenai bank sentral. Tentu ada kaitannya loh anak-anak, di mana sistem pembayaran dan alat pembayaran merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sistem pembayaran, yang kedua, menjelaskan alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai, yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Kita langsung saja ke materi anak-anak. Sebelum Ibu membahas sistem pembayaran, apakah anak-anak tahu apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ibu kasih contoh, misalnya kalian sedang berada di pasar ikan dan tentunya akan membeli ikan. Di sana akan ada penjual dan kalian sebagai pembeli. Hal itu merupakan suatu kegiatan ekonomi. Dari kegiatan tersebut nantinya akan ada pemindahan dana dari pembeli kepada si penjual. Nah, sistem pembayaran itu mengatur proses pemindahan dana, kemudian di dalam sistem pembayaran ada lembaga yang terlibat dalam proses pemindahan dana. Kalau misalnya kalian membayar kepada si penjual dengan menggunakan sistem pembayaran tunai, maka lembaga yang terlibat adalah bank sentral. Tetapi jika kalian membayar kepada si penjual dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, maka lembaga yang terlibat adalah bank umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran itu mencakup bagaimana aturan lembaga yang terlibat dan bagaimana bagian-bagian tersebut melakukan suatu interaksi dalam melaksanakan pemindahan dana akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis pembayaran. Ada dua jenis sistem pembayaran, yakni tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Instrumen yang dipakai oleh kedua sistem pembayaran tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam pembayaran tunai, instrumennya berupa uang kartal atau berbentuk uang kertas maupun logam. Sementara dalam sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang dipakai adalah uang giral, baik berupa cek, biljet giro, ATM, dan lain sebagainya. Anak-anak, untuk melakukan pembayaran tentunya kita memerlukan alat pembayaran. Apakah anak-anak tahu apa itu alat pembayaran? Alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk membayar atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan. Alat pembayaran biasanya berbentuk uang, baik tunai maupun non-tunai. Alat pembayaran itu ada dua. Yang pertama, alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam dalam bentuk koin. Yang pertama, sejarah uang. Menurut sejarah, uang telah ada sejak 4-5 ribu tahun sebelum Masehi. Uang mulai dikenal sejak manusia melakukan pertukaran. Sejak pertama kali ditemukan hingga kini, perkembangan uang telah memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap barter. Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang. Jadi, sebelum mengenal alat pembayaran uang yang dilakukan oleh dua pihak ketika membutuhkan sesuatu, mereka akan melakukan barter untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, ada tahap uang barang. Uang barang merupakan barang yang difungsikan sebagai uang dalam transaksi jual beli. Barang yang difungsikan sebagai uang ini memiliki nominal dengan standar dan pengukuran tertentu yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, tahap uang logam. Uang logam atau sering disebut koin adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi
dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Bahan logam mulia yang dijadikan uang harus bernilai tinggi dan bersifat tahan lama. Yang selanjutnya adalah uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Kemudian yang terakhir ada uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan pada transaksi jual beli. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian kita akan masuk ke alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik, sehingga pembayaran terhadap suatu barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan uang giral dan alat pembayaran yang menggunakan kartu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pembayaran non-tunai. Secara umum, jenis alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paper based atau berbasis kertas. Di dalamnya ada berupa cek dan juga biljet giro. Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertera di dalamnya. Sedangkan biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank tempat penyimpan uang untuk memindah bukukan sebagian dana yang ada di rekeningnya kepada pihak penerima yang telah disebutkan. Yang kedua ada card based atau berbasis kartu. Yang pertama ada kartu kredit. Apa itu kartu kredit? Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang menggunakan kartu yang sifatnya hutang. Jadi anak-anak, apabila ada seseorang yang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi, orang tersebut akan memiliki hutang pada bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Yang kedua, ada kartu elektronik. Merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran dan atau pemindahan dana. Selanjutnya ada kartu ATM. Apa itu kartu ATM? Kartu ATM merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melaksanakan penarikan dana tunai atau pemindahan dana dengan mengurangi simpanan yang dimiliki oleh pemilik kartu pada bank yang telah mengeluarkan kartu tersebut. Dan yang terakhir ada kartu debit. Apa itu kartu debit? Kartu debit merupakan salah satu alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi. Contohnya adalah transaksi pembelanjaan. Yang ketiga ada electronic based atau berbasis elektronik. Electronic based adalah sebuah sistem yang memperbolehkan nasabah untuk bertransaksi lewat seluler. Yang pertama, contohnya ada internet banking. Internet banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Dan yang kedua adalah mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel ataupun smartphone. Dan contoh yang ketiga ada e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah layanan aplikasi yang diciptakan guna memberikan kemudahan pada penggunanya untuk melakukan berbagai pembayaran. Contoh dari e-wallet ini ada OVO, ada GoPay, Dana, Paytrade, dan lain sebagainya. Setelah Ibu sampaikan mengenai materi sistem pembayaran dan alat pembayaran, anak-anak pasti tahu kan dan paham apa yang dimaksud mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sistem pembayaran itu sendiri terkait sistem pemindahan dana akibat dari suatu kegiatan ekonomi.
Sedangkan alat pembayaran itu ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai berupa uang kartal, sedangkan alat pembayaran non-tunai berupa uang giral. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas materi mengenai konsep manajemen. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sampaikan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.